Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri, Sakira Hamdi dengan NIM 2404020149. Dan saya sendiri yaitu Pretia Lewianti dengan NIM 2404022141. Nah, kali ini kami akan menjelaskan hasil proyek yang kami buat. Nih, dengan judul Analisis Pasar Global. Negara yang kami ambil itu negara Switzerland atau dikenal dengan negara Swiss. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah negara Switzerland. Jadi, Swiss atau Switzerland menjadi republik federal sejak tahun 1849. Sejarah federasi yang lebih dari 700 tahun menjadikan Swiss salah satu republik tertua di dunia. Nah, awalnya Swiss ini dihuni oleh Helvetii dan dikuasai oleh Romawi. Kemudian Swiss tergabung ke dalam Kekaisaran Franka dan terbagi antara Swabian dan Burgundy. Nah, Konfederasi Swiss lama memperoleh kemerdekaan dari Habsburg, namun memicu konflik. Kemudian status federalnya dipulihkan pada tahun 1803. Setelah itu Swiss menolak penuh bergabung dengan Uni Eropa, tetapi Swiss bergabung pada PBB pada tahun 2002. Nah, kami di sini mengambil perusahaan Nestle, yang dimana itu pusatnya ada di negara Swiss. Yang pertama itu ada sejarah perusahaan. Perusahaan Nestle itu dimulai pada tahun 1866, yang dimana dari didirikannya Swiss Aglo Swiss Milk Company. Dan di tahun setelahnya itu di 1867 ahli farmasi Jerman yang bernama Henry Nestle itu menciptakan Varin Latte. Lalu ada produk makanan bayi terobosan dan mulai menggunakan logo sarang burungnya. Lalu di tahun 1960 Nestle melakukan disertifikasi dan masuk ke air mineral dan makanan beku. Lalu ada farmasi dan komestik. Nah, di tahun 1904 itu Nestle pernah bersaing dengan Aglo Swiss. Nah, itu Nestle itu mulai memproduksi atau menjual tepatnya dan memperluas semua produksinya. Di tahun 1906 Nestle dan Aglo Swiss itu bergabung dan menjadi perusahaan global yang besar dan mempunyai lebih dari 20 pabrik. Tahun 2006 Nestle menerapkan konsep Creating Shared Value atau CSV, yang dimana itu menciptakan nilai bersama serta memperkuat fokusnya pada gizi dan nutrisi pada bayi melalui akuisisi strategis itu pada tahun 2007 sampai 2015, yang dimana itu perusahaannya seperti perusahaan Gerber, lalu ada Weiss Nutrition itu tahun 2012 dan Hennies. Nah, upaya keberlanjutan juga ditekankan pada peluncuran Nestle Cocoa Plan dan Nescafe Plan. Nah, selanjutnya ada visi dan misi Nestle. Yang pertama itu ada visi. Nah, visi Nestle itu membuka kekuatan untuk makanan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang dan untuk generasi mendatang. Nah, selanjutnya ada misi. Yang misi pertama Nestle itu adalah meningkatkan gizi, kesehatan, dan kegiatan konsumen. Yang kedua, konsumen untuk menciptakan manfaat bersama. Nah, yang ketiga itu ada menerapkan skala global sumber daya dan keahlian untuk berkomitmen pada masa depan yang lebih sehat bagi manusia. Nah, selanjutnya itu ada bidang Nestle. Nestle adalah perusahaan makanan minuman yang bergerak di bidang multinasional, di mana kantor pusatnya itu ada di Vevey, Swiss, dan beroperasi di berbagai negara di dunia seperti Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, dan lain sebagainya. Nestle ini merupakan perusahaan produsen terbesar di dunia. Produk utamanya itu ada coklat, kopi, produk susu, lalu ada makanan bayi, air mineral kemasan, serta makanan hewan peliharaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian strategi Nestle. Strategi Nestle itu yang pertama fokus global dan adaptasi lokal atau disebut dengan lokal. Nah, yang kedua itu ada Nestle masuk lebih awal ke pasar yang berkembang. Nah, yang ketiga itu mengandalkan riset dan pengembangan atau R&D untuk menciptakan produk sesuai kebutuhan lokal. Nah, yang keempat itu ada pencapaian efisiensi yang mendorong investasi tambahan untuk penciptaan nilai sehingga Nestle itu dapat menang di pasar dan mempercepat pertumbuhan yang menguntungkan bagi perusahaan Nestle tersebut. Nah, yang terakhir ada nilai keberlanjutan atau creating sharing value. Nah, selanjutnya itu ada hambatan dan cara mengatasi perusahaan Nestle masuk ke pasar global.
Hambatan atau permasalahannya yang pertama itu kan setiap negara punya peraturan dan kebiasaan konsumsi yang berbeda, membuat Nestle itu sulit mengatasi atau menyesuaikan produknya dan labelnya itu. Cara mengatasinya, Nestle melakukan adaptasi lokal dengan menyesuaikan rasa, kemasan, dan strategi pemasarannya. Lalu yang kedua, ada beberapa produk Nestle itu dikritik karena kandungan gula atau suplemennya itu tinggi yang mungkin tidak diterima oleh masyarakat tertentu. Nah, itu cara mengatasinya. Nestle melakukan inovasi produk seperti mengurangi gula dan garam serta menghadirkan produk-produk organik yang alami. Yang ketiga, Nestle pernah dikritik karena isu lingkungan dan pemasaran produk bayi yang tidak etis. Itu cara mengatasinya. Nestle meningkatkan transparansi, audit etika dan kebijakan keberlanjutan agar kepercayaan publiknya itu terjaga. Lalu yang keempat, Nestle pernah mengalami insiden produk makanan yang terkontaminasi dan terinfeksi. Nah, itu cara mengatasinya. Setelah melakukan indikasi dan kontaminasi, sumber produksinya itu mendapatkan pengawasan diperketat dan yang produk-produk terkontaminasi itu dibuang atau dihancurkan. Nah, selanjutnya itu ada dampak positif dan negatif Nestle. Di sini saya akan memberitahu dampak positif Nestle. Nah, dampak positif yang pertama itu ada Nestle menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendirian pabrik serta kantor cabang di berbagai negara. Yang kedua itu ada menyediakan produk bergizi dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, yang ketiga itu mendorong ekonomi lokal yang bekerjasama dengan para petani, peternak, termasuk peternak sapi lokal. Nah, selanjutnya itu ada dampak negatif dari perusahaan Nestle. Yang pertama itu ada Nestle berpotensi mendominasi pasar dan melemahkan persaingan pasar lokal. Dan yang kedua itu dikritik karena produk tinggi lemak gula, garam yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada menimbulkan isu lingkungan terkait eksploitasi sumber daya, limbah dan emisi karbon. Selanjutnya itu ada analisis SWOT atau yang dikenal juga dengan strength, weakness, opportunity dan threat. Nah, di sini analisis strength perusahaan Nestle adalah yang pertama produsen makanan global dan terbesar di dunia. Nah, yang kedua itu portofolio merek yang luas memastikan kehadiran pasar. Nah, yang ketiga itu memiliki merek dan produk berkualitas tinggi dan terlaris. Nah, yang terakhir itu adalah faktor pada inovasi dan R&D. Nah, selanjutnya itu ada analisis weakness atau kelemahan. Yang pertama itu kesulitan bersaing dengan produk lokal atau produk global yang lainnya. Yang kedua itu ada kenaikan harga akibat inflasi yang dimana harga itu naik terus menerus. Lalu yang ketiga ada tuduhan kualitas Nestle itu buruk. Nah, yang keempat struktur organisasi yang sangat kompleks. Lalu yang kelima ada biaya operasional yang tinggi. Nah, selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang perusahaan Nestle itu yang pertama memproduksi dan memasarkannya itu lebih banyak produk berbasis kesehatan dan memanfaatkan tren gaya hidup sehat. Lalu yang kedua itu ada ekspansi di pasar berkembang. Yang ketiga itu ada transformasi digital dan pemasaran e-commerce yang dimana itu dapat memudahkan pemasaran Nestle di berbagai media online. Nah, yang keempat itu ada meluncurkan produk yang premium tapi itu harganya terjangkau. Nah, yang terakhir ada threat atau ancaman perusahaan Nestle. Yang pertama itu persaingan ketat dari produsen yang besar. Nah, kalau misalnya dia persaingannya ketat, itu bakal menjadi ancaman bagi Nestle. Yang kedua, ancaman kontaminasi makanan. Yang ketiga, ada gangguan rantai pasok global. Dan yang terakhir, itu ada fluktuasi ekonomi dan harga bahan baku. Oke, teman-teman, itu adalah penjelasan dari kami mengenai analisis pasar global di negara Swiss dan perusahaan Nestle. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.